Loh, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tumben bang. Malam nih Ya, baga sarung bakopiah nih. nyantai-nyantai lah. Kan masuk dari ruangan nih kok. Ya, kira-kira Cuman ruangan gitu bang, ramai gitu ya, kampung-kampung nih. ya ruang ini ramai. Berarti ekonomi bagus bang. Hah? Berarti ekonomi bagus. Bagus. Bagus ya. Dari mana ya berarti bagus bang? Jual berjual tanah dak laku, berjual rumah dak laku, berjual motor dak laku. Saking hebat katanya Pemprov ini utang Utang. 100 miliar. Duk, banyak jam tuh. Udah tahu. Padahal dulu tuh ada yang duit 1 T tuh, timah. Nah, timah macam mana timah? Cerita timah ya bang? Cima ini yang jelas setelah kita melihat perkembangan lewat media elektronik, media cetak, ternyata timah-timah yang keluar dari penyelundupan itu kan berhasil ditangkap oleh aparat. Berarti ada penegakan hukum nih bang, bagus berarti. Bagus, Ya? itulah yang kita bikin bagus itu. Jadi ternyata yang akan berapa 25 ton yang ditangkap dengan perahu sejenis perahu nelayan itu kan ditangkap tuh. Artinya kan penegakan hukum, penegakan aturan, yang nyelundup ditangkap, yang nambang ilegal ditangkap, yang ngumpul kolektor-kolektor ditangkap. Tangkap. Karena semuanya itu kan memang bermuara akhirnya kepada penyelundupan ataupun merugikan negara kan gitu pak. Benar. Nah, dengan negara melakukan penertiban seperti saat ini, tentunya mesin uang negara yang bergerak di bidang pertambangan timah harusnya diuntungkan dong bang, kayak PT Timah itu, Benar. ya kan? Karena kita lihat waktu Pak Dhani Pirsa Hmm. sebagai leadernya PT Timah, direktur PT Timah, Hmm. kalau tidak salah kan di akhir jabatan beliau itu kan produksi timah itu di Hampir. angka Kurang lebih 20.000 ya 20.000 ton. setahun ya. Itu berhadapan dengan kolektor timah. Ya artinya pada saat itu PT Timah mungkin sudah melakukan banyak upaya ya, melakukan banyak pendekatan-pendekatan Benar. untuk menghasilkan devisa buat negara. Tapi hasilnya nggak maksimal ya, abang bilang ya 20.000 ton itu maksimal nggak menurut abang? Optimal nggak? Saya pikir dengan kondisi persaingan baik ada kolektor swasta, penambangan ilegal kan, eh, seorang Dhani Pirsa dari latar belakang sipil itu Menyerah lah mungkin ya. udah bisa di angka 20.000 ton itu saya pikir ya sudah maksimal. Maksimal ya. Artinya kalah dengan kegiatan ilegal berarti ya. Kalau gitu ya. Hmm. Nah, setelah ada terjadi pergantian hasil VOC, PT Timah dipimpin oleh seorang tentara nasional Indonesia yang berpangkat Brigadir Jenderal, Iya. Bapak Restu Pun, Hmm. dari Satuan Kopassus. Ya. Dan tidak itu aja, ada penegakan hukum ini, ada tim satuan tugas Iya. Hmm. yang langsung diterjunkan oleh RI 1 Pusat ya. Bapak Presiden Prabowo Subianto. Artinya bentuk dari kepedulian seorang presiden terhadap kondisi Ya, eksploitasi penambangan timah yang Oh. mungkin dianggap selama ini sangat merugikan negara ya. Gitu bang ya mungkin Ya. 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 jadi celah-celah untuk dilakukan penyelundupan secara ilegal itu saya pikir persentasinya sudah kecil lah. Nah, dengan kondisi seperti ini, paling tidak direktur
direktur PT Timah yang dipimpin oleh seorang tentara nasional Indonesia, Kopassus pula. Ya. Saya berharap di penghujung 2026 Ya. paling tidak harus 2 kali lipat. Oh, ini prediksi ya, prediksi kita ya. Prediksi. Iya, Kira-kira iya kan prediksi. Betul. harus 2 kali lipat. Nah, kalau menurut Abang, kira-kira angka wajarnya di akhir tahun 2026 dengan kondisi penegakan hukum seperti ini, kira-kira untuk PT Timah itu berapa layaknya, wajarnya? Nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu rendah, yang wajar, yang pas-pas saja kira-kira. Kita Berapa? lihatlah, Berapa ton? Pak Dhani Pisa kan 20.000 Ya, ton. ya. Yang ini di penghujung agak pertengahan ini kan 23. Oke, anggaplah sekitar gitu mungkin ya. Ya paling tidak maksimal, minimal bukan maksimal, Minimal ya. 50.000 ton. Akhir tahun 2026 ya. Ntar dulu 2026. 50.000 ton. Karena Bangka Belitung ini 10 tahun yang lalu tuh masih berkisar seluruhnya Bang ya, swasta dan PT Timah masih berada di 100.000 ton loh Bang. Ya. Ya pada waktu itu ya. Jadi kalau Abang bilang hari ini 50.000 ton saja untuk PT Timah, yang saya katakan 100.000 ton dari itu semuanya Bang, seluruh Indonesia. Ya. Nah, kalau hari ini dengan penertiban itu Abang bilang 50.000 ton, kalau saya bilang sih masuk akal. Masuk akal. Saya ingin menggambarkan sebuah Iya. contoh ya. Iya. Kalau ada satu pengoperasian penggarapan sawah yang dilakukan secara manual. Manual ini kan bisa manusia, bisa kerbau. Kalau di pulau-pulau Jawa itu kan orang garap sawah itu pakai kerbau. Nah kalau penggarapan sawah itu pakai kerbau misalnya bisa menghasilkan padi 20 ton. 20 ton. Nah, kalau udah dengan Nah, teknologi hari ya, ini kan ada teknologi. Setelah kerbau ditinggalkan karena masuk hari raya korban, kerbau dipotong, ganti mesin-mesin, mesin-mesin pengairan pun traktor, bagus. Nah, pengairan bagus. artinya setahun bisa 2 kali panen gitu Pak ya. 3 kali panen mungkin kan. Dari 20.000 tuh paling tidak bisa 50 ton. bisa 60. Nah, gitu ya. Ya kan? Tapi kalau masih sekitar menghasilkan antara 25, Ada apa gitu ya? ya saya pikir strategi yang direncanakan tidak tepat. Oke. Jadi sebetulnya Bang Agus atau Datuk Agus Adau Alam Pelawan ini mungkin mengatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan saat ini oleh pemerintah negara Republik Indonesia terhadap pola penambangan timah yang terjadi saat ini ya, harusnya bisa menghasilkan paling tidak 50.000 ton di tahun 2026 untuk PT Timah ya. Nah itu angka yang menurut saya fantastis Bang untuk saat ini dan mungkin bisa menghasilkan keuntungan terbesar selama PT Timah ada. Karena ingat loh Bang, hari ini kursnya itu udah mendekati 17.000 di 16.900 sekarang Bang. Kita lihat lah kan ketua DPRD Babel ini tergelitik. Iya. Kan? Dia sudah menghayal, belum apa-apa pun mereka sudah menghitungkan kenaikan royalti. Oh Berapa? ya, 1, berapa kan? ya. Paling tidak mereka itu kan berkeyakinan seakan-akan dengan pengoperasian PT Timah dengan kekuatan power ini kan royalti bisa naik. Oke, Dikit lah ngitung duit tuh. jadi ini hal yang berbeda Pak. Ya. Kalau royalti itu dihitung dari semua produksi yang ada di Indonesia. Tuh. Nah hari ini saya pengen lebih memfokus kepada mesin uangnya negara dalam hal penambangan. Mesin uangnya negara itu kan hari ini kalau kita mau lihat, kalau swasta oke lah, mereka dapat dari royalti. Ya. Tapi kalau yang dari mesin negara yang namanya PT Timah, mereka dapat dividen Bang. Ya, dapat pajak segala macam. Nah, dengan 50.000 ton tadi Bang, tahun 2026, kalau kursnya kayak sekarang,
16.900 dekat 17.000. Ya. Dan prediksi saya mungkin rata-rata tahun 2026 ini bisa 17.000 Bang. Rata-rata kurs US dollar terhadap rupiah. Dengan 17.000 terus harga timah berapa Om Denny? Harga timah kemarin sempat 50 berapa? 54, hampir 54. Ah, 54 ribu US dollar. Ya udah kita nggak usah di sana. Mungkin kalau harga timah masih bisa turun lagi ya. Kita anggap aja harga timah itu di 45. 45 ribu atau 47 ribu rata-rata Bang. Di tahun 2026. Artinya, oke kita buka kalkulator aja Bang. Kalau udah banyak-banyak itu susah kita mau ngitung Bang. Ini ya. Sebentar kita hitungnya nih. Produksi 50.000 ton Bang ya. 50.000 ton kalinya berarti 47.500. Nah, ini harga rata timah tahun 2026 dikali lagi kursnya 16.500 saja. Nah ini Bang. Itu atau 17.000 ya, 17.000 ya rata-rata ya. 16.500 ya, 16.700. Nah, 40 triliun Bang. Pendapatan negara dari pertimahan. Tapi ini belum Di tahun 2026 nanti dengan produksi 50 berapa? 40 triliun. Itu baru pendapatan Bang, bukan negara ya, pendapatan dari timah mesin negara yang jadi. Nah, kalau kita mau untung berapa persen nih sekarang nih? Kira-kira dari produksinya. 10%, 20%? Kalau swasta berapa Om Denny biasanya? 30% mungkin ya kalau swasta ya. Nah Bang, swasta yang udah bekerja efisien itu mereka bisa 30% Bang, untungnya Bang. Nah, kalau 30% aja berarti, kalau PT Timah karena buat lah, ya mungkin kita bilang 20% aja Bang ya, 20% aja untungnya. Nah, kali 2. Nah, 8 triliun Bang. 8 triliun untung PT Timah. Artinya negara mendapatkan dividen atau laba mereka. PT Timah ya. 8 triliun. Labanya PT Timah. Nah, artinya negara dapatnya 65% Bang. Kali 65. 5 triliun karena saham negara 65%. Di 2026 akhir ya. Iya. Berapa teh? Artinya tadi kan 40 triliun nih pendapatannya PT Timah. Nah, tapi dengan pengurangan biaya-biaya yang biaya itu terdistribusi kepada masyarakat, kepada mitra-mitra pekerja PT Timah, itu kita prediksi untungnya berada di 8 triliun. Dari 8 triliun itu 65% ini milik negara Bang, 5 triliun. Jadi keren Bang penegakan hukum kali ini. Harusnya kalau prediksi Abang bilang 50.000 ton. Prediksi Seharusnya Bang, seharusnya ya. Seharusnya prediksi saya itu 50.000 ton. 60.000 ton. 60.000 ton, besar Kalau lagi Bang. memang 2026 itu PT Timah tidak bisa memproduksi sebesar itu, saya pikir Satgas itu dipulangkan aja, bubar aja Satgas itu. Gitu ya? Ya dalam manfaat kos operasional mereka itu berapa? Iya. Saya belakangan ngomong kan, artinya ada sebanding dengan kos operasional yang dikeluarkan tuh dengan ada satuan tugas itu. Ya. Kalau 2026 saya bilang Pak Restu itu tidak bisa menghasilkan produksi 5 sampai 60.000 ton tuh, ya mendingan Satgas dikembalikan aja, tak perlu Satgas. Iya, karena Satgas ini kan dari negara sebetulnya kan. Bantuan negara lah buat. Iya. Nah, dengan uang sebesar itu 40 triliun ya. Tapi beda kan, Itu jangan artinya masyarakat juga akan menikmati loh Bang. iyalah, jangan disamakan seorang anak sekolah di jalan kaki, mungkin sarapan ubi rebus, Ya. tapi begitu di akhir tahun dia bintang juara terbaik di sekolahnya. Beda dengan dia antar dengan Mobil Mercy gitu ya. apalagi mobil apa yang sekarang tuh mau
Oke. Jangankan bintang pelajar, naik pun enggak. Jadi membazir. Mubazir. Ya tapi Itulah kira-kira perbandingan. Jadi Satgas harus bekerja keras nih. lebih keras ya. Karena pertaruhan Satgas ini di 2026 akhir. Dan harapannya bukan hanya negara pusat yang terlibat, tapi juga masyarakat juga akan imbasnya Bangka Belitung kembali makmur kan gitu Pak. Ya kan gitu ya. Ya, dan kalau itu tidak sampai, saya mewakili masyarakat Bangka Belitung sangat kecewa. Iya. Itu aja. Oke, jadi keren nih Datuk kita dengan kondisi penegakan hukum seperti saat ini, penertiban penambangan, yang menambang ilegal ditangkap, yang kolektor ilegal ditangkap, yang nyelundup pun dihajar, keren. Dan Datuk Agus Adau bilang dengan kondisi saat ini seharusnya mesin negara dari menggali biji timah di Pulau Bangka Belitung dan Kepri itu bisa menghasilkan paling tidak minimal sekitar 50.000 sampai dengan 60.000 ton. Artinya dengan asumsi rata-rata harga 50.000 US dollar atau 48.000 US dollar per ton di tahun 2026 dan kurs rata-rata 16.900 saja atau 16.800, maka di 2026 berdasarkan pernyataan Datuk Agus Adau PT Timah seharusnya minimal 50-60.000 ton, maka penghasilan PT Timah akan berada di angka 40 triliun. Itu adalah penghasilan terbesar selama PT Timah ada, Bang. Ya. Secara politis, Ya. saya berpesan kepada Pak Restu, Ya. tutupi kekecewaan masyarakat Bangka Belitung. Di 2022, menurut Profesor Bambang Heru, korupsi di bidang penambangan dan lingkungan ini di angka 271 sampai 300 T. Ya. Tapi kalau pencapaian target 2026 akhir, PT Timah tidak bisa memproduksi minimal 50.000 ton. Berarti kecewa masyarakat Bangka Belitung ini luar biasa. Saya minta Pak Restu jangan buat kecewa yang kedua kali. Ditambah lagi Bangka hasil korupsi dari Timah ini 271 T. Hari ini Gubernur Bangka Belitung pinjam utang sekitar 450 miliar. Wah, Bayangkan kita kaya tapi kita berutang. Aneh, Bang. Agak No way. ambigu ya. Bukan ambigu, apa namanya? Kontradiktif ya. Nggak ada guna. Ya. Kan? Oke. Jadi mudah-mudahan ruah kita kali ini ramai, Bang. Ramai. Ramai. Orang di Bangka ini kan Ah, berpikir secara emosional, pasukan Pak Prabowo ini betul-betul sayang ah. dan ingin menjaga bumi Bangka Belitung di sektor pertambangan Timah. Tapi kalau gagal di 2026, Ya. Pak Prabowo, Pak Presiden kami yang tersayang, Iya. bubarkan Satgas ini, kembalikan ke daerah. Oke. Harapan yang mulia, mudah-mudahan Pak Prabowo dengan Satgasnya, dengan Pak Restu di PT Timahnya bisa memberikan yang terbaik buat negeri ini. Kami mendoakan dan kami menanti di akhir tahun 2026. Begitu, Bang ya? Oke. Selamat malam. Semoga ruah kita tetap ramai menjelang bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.